Koneksi antar materi 1.4a.8. Kesimpulan mengenai peran saya dalam menciptakan budaya positif di sekolah. Seorang guru yang baik harus memiliki kemampuan dalam mewujudkan budaya positif di sekolah. Budaya positif tersebut dapat dijalankan dengan menerapkan konsep-konsep inti seperti disiplin positif, memahami motivasi perilaku manusia, berkaitan dengan hukuman dan penghargaan, posisi kontrol seorang guru, pembuatan keyakinan sekolah atau kelas, dan penerapan segitiga restitusi dalam penyelesaian masalah. Yang pertama, disiplin positif, yaitu suatu cara penerapan disiplin yang mengajarkan anak bertanggung jawab dan menumbuhkan kesadaran diri berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Disiplin positif lebih ke arah disiplin diri yang dapat mengontrol diri dalam melakukan segala tindakan. Disiplin diri dapat membuat murid memahami dan menyadari berdasarkan motivasi internal bukan akibat paksaan, ujian, atau hukum. Yang kedua, guru harus memahami motivasi perilaku manusia. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Dan yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Saat guru telah memahami 3 motivasi perilaku manusia, maka guru dapat memilah motivasi perilaku apa yang ada pada diri murid. Jika murid memilih motivasi untuk menghindari atau ketidaknyamanan hukuman dan untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain, maka motivasi berasal dari diri anak masih berada pada motivasi eksternal. Sehingga guru lebih dapat menemukan motivasi internal dalam diri siswa agar dapat menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Sebaiknya hindari hukuman dan pemberian penghargaan berlebihan agar meminimalisir motivasi eksternal dalam diri murid. Yang ketiga adalah posisi kontrol seorang guru. Yang pertama yaitu sebagai penghukum, yang kedua pembuat merasa bersalah, yang ketiga teman, yang keempat pemantau, dan yang kelima adalah manajer. Posisi kontrol seorang guru yaitu yang idealnya adalah sebagai manajer. Yang pertama, guru berbuat sesuatu bersama murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya dan mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Yang kedua, posisi manajer mengacu pada restitusi yang dapat menjadikan murid sebagai manajer bagi dirinya sendiri sehingga tercipta identitas positif atau berhasil pada diri murid. Yang keempat, keyakinan sekolah atau kelas. Guru berperan dalam mewujudkan terbentuknya keyakinan sekolah atau kelas dengan adanya kesepakatan antara guru dan murid. Dan keyakinan sekolah atau kelas berupa pernyataan universal yang mudah diingat, dipahami, dan harus diterapkan dalam lingkungan sekolah. Yang berikutnya, segitiga restitusi dalam penyelesaian masalah. Guru yang berperan sebagai manajer menggunakan segitiga restitusi dalam penyelesaian masalah melalui 3 tahapan, yaitu yang pertama menstabilkan identitas, yang kedua validasi tindakan yang salah, dan yang ketiga menanyakan keyakinan. Tujuannya agar menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Koneksi antar materi budaya positif dengan filosofi KHD, nilai dan peran guru penggerak, serta visi guru penggerak. Filosofi KHD, dengan menjalankan budaya positif di sekolah, maka akan mempermudah dalam tercapaian tujuan pendidikan nasional sesuai dengan filosofi KHD, yaitu pendidikan yang berpihak pada murid dan bersifat menuntut tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada murid. Koneksi antar materi yang kedua yaitu nilai dan peran guru penggerak. Pertama, budaya positif akan terwujud apabila seorang guru memiliki 5 nilai guru penggerak, yaitu berpihak pada murid, mandiri, reflektif, kolaboratif, dan inovatif. Dan yang kedua, budaya positif dapat terwujud dengan mendorong kolaborasi antar semua warga sekolah dengan adanya keyakinan sekolah yang harus disepakati dan dijalankan bersama. Dan yang ketiga, visi guru penggerak. Perubahan yang diimpikan sesuai dengan visi guru penggerak adalah terbentuknya budaya positif agar diperoleh sekolah yang inklusif,
pembelajaran yang berpusat pada murid dan menghasilkan murid yang lebih. Refleksi. Yang pertama, sejauh mana pemahaman Anda tentang konsep inti yang telah Anda pelajari di modul ini, yaitu disiplin positif, teori kontrol, teori motivasi, hukuman dan penghargaan, posisi kontrol guru, kebutuhan dasar manusia, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Setelah saya mempelajari modul 1.4 tentang budaya positif, saya sudah mulai memahami konsep-konsep inti yang berkaitan dalam modul tersebut dan perlu diresapi dalam diri sendiri, diwujudkan dalam tindakan, dan dibiaskan kepada seluruh warga sekolah. Lalu, pertanyaan dari refleksi yang pertama, adakah hal-hal menarik untuk Anda di luar dugaan? Hal yang menarik bagi saya di luar dugaan adalah posisi kontrol guru, karena selama ini saya berpikir posisi penghukum adalah posisi ideal yang dapat membuat perubahan positif bagi anak. Tapi ternyata justru membuat anak takut dan menjadi kurang memiliki komunikasi atau hubungan yang tidak sehat. Pertanyaan refleksi yang kedua, perubahan apa yang terjadi pada cara berpikir Anda dalam menciptakan budaya positif di kelas maupun sekolah Anda setelah mempelajari modul ini? Saya menyadari bahwa posisi kontrol sebagai penghukum selama ini saya terapkan kurang tepat. Oleh sebab itu, posisi kontrol yang ideal adalah sebagai manajer yang menggunakan segitiga restitusi. Pertanyaan refleksi yang ketiga, pengalaman seperti apakah yang pernah Anda alami terkait penerapan konsep-konsep inti dalam modul budaya positif baik di lingkungan kelas maupun sekolah Anda? Saya menangani siswa yang sering bolos saat mata pelajaran, terlambat dan tidak masuk sekolah tanpa keterangan dengan menggunakan segitiga restitusi. Bagaimanakah perasaan Anda ketika mengalami hal-hal tersebut? Saya termotivasi untuk terus belajar dan memperbaiki diri saya untuk menerapkan budaya positif di sekolah. Lalu pertanyaan berikutnya, menurut Anda terkait pengalaman dalam penerapan konsep-konsep tersebut, hal apa sajakah yang sudah baik? Adakah yang perlu diperbaiki? Menurut saya, hal yang sudah baik adalah yang pertama, sudah mulai munculnya motivasi internal dalam diri murid untuk melaksanakan budaya positif sesuai nilai-nilai kebajikan yang diyakini. Dan hal yang perlu diperbaiki adalah menerapkan posisi kontrol sebagai seorang manajer. Pertanyaan berikutnya, sebelum mempelajari modul ini, ketika berinteraksi dengan murid berdasarkan 5 posisi kontrol, posisi manakah yang paling sering Anda pakai dan bagaimana perasaan Anda saat itu? Setelah mempelajari modul ini, posisi apa yang Anda pakai dan bagaimana perasaan Anda sekarang? Lalu, apa perbedaannya? Posisi yang sering saya gunakan adalah sebagai teman, pemantau, dan penghukum. Perasaan saya pada saat saya menjadi penghukum, saya merasa bahwa hukuman memberikan efek jera bagi murid yang melakukan pelanggaran tata tertib sekolah. Posisi manajer yang ingin saya terapkan, dan perasaan menjadi lebih tenang karena pentingnya komunikasi yang efektif. Lalu perbedaannya, murid merasa lebih nyaman dan terbuka saat menceritakan masalahnya. Pertanyaan berikutnya, sebelum mempelajari modul ini, pernahkah Anda menerapkan segitiga restitusi ketika menghadapi permasalahan murid Anda? Jika iya, tahap mana yang Anda praktekkan dan bagaimana Anda mempraktekannya? Saya pernah melakukan segitiga restitusi, walaupun masih belum optimal, seperti validasi tindakan yang salah, yaitu jika kamu mengetahui bahwa bolos tidak sesuai dengan keyakinan kelas, seperti disiplin, maka kamu harus belajar untuk memperbaikinya dengan cara datang tepat waktu di dalam kelas. Selain konsep-konsep yang disampaikan dalam modul ini, adakah hal-hal lain yang menurut Anda penting untuk dipelajari dalam proses menciptakan budaya positif, baik di lingkungan kelas maupun sekolah? Melakukan kolaborasi dengan orang tua, agar budaya positif ini bukan hanya diterapkan di sekolah, namun juga dapat diterapkan di rumah. Demikian hasil dari koneksi antar materi yang telah saya lakukan, dan saya ucapkan terima kasih.